promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan remaja yang beranggotakan Aprilia Sunia, Kusnul Khotimah, Christine Vipin, Irna Sari, Mia Agustina, Mirnawati, Marlin Rombe, Nur Anissa, Siti Juleha, Nirwana. Definisi kesehatan reproduksi. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan menurut SK Menkes nomor 1193/Menkes SK 10/2024. Promosi kesehatan masyarakat adalah upaya puskesmas melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan setiap individu, keluarga serta lingkungannya secara mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Kepmenkes nomor 58/Menkes/SK bulan 5/2007. Tujuan promosi kesehatan ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum meningkatnya PHBS individu, keluarga dan masyarakat serta berperan aktif dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya meningkatkan komitmen pembangunan berwawasan kesehatan dari para pengambilan kebijakan dari berbagai pihak. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat termasuk swasta sebagai subjek atau penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Selanjutnya, meningkatkan keterpaduan pelaksanaan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan seluruh program dan sektor terkait di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Kesehatan. Promosi kesehatan secara spesifik ada 3, sasaran primer, sekunder, sasaran tersier. Sasaran primer atau primary target kepada keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui untuk masalah KIA, anak sekolah untuk kesehatan remaja dan sebagainya. Upaya promosi yang dilakukan terhadap sasaran primer ini sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sasaran sekunder para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya disebut sasaran sekunder karena dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok ini diharapkan untuk selanjutnya kelompok ini akan memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat di sekitarnya. Sasaran tersier, para pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik tingkat pusat maupun daerah adalah sasaran tersier. Pendidikan kesehatan dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh kelompok ini akan mempunyai dampak terhadap perilaku para tokoh masyarakat atau sasaran sekunder dan juga kepada masyarakat umum atau sasaran primer. Metode promosi kesehatan ada 3. Yang pertama, metode promosi kesehatan individual atau perorangan terbagi menjadi 2. Yang pertama, bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua, interview atau wawancara. Kemudian metode promosi kesehatan kelompok yang ada 2. Yang pertama, kelompok besar, peserta promosi lebih dari 15 orang, ceramah dan seminar. Yang kedua, kelompok kecil, peserta promosi kurang dari 15 orang, diskusi, bola salju, curah pendapat, role play, permainan simulasi. Yang ketiga, metode promosi kesehatan massa,
seperti ceramah umum, diskusi, seminar, tulisan majalah atau koran, dan billboard. Media promosi kesehatan. Yang pertama, media cetak seperti buket, leaflet, flyer, flipchart, rubrik, dan poster. Yang kedua, media elektronik seperti televisi, radio, video, slide, dan film strip. Yang ketiga, media papan, billboard, papan, billboard yang dipasang di tempat-tempat umum dapat diisi dengan pesan-pesan atau informasi kesehatan. Edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja. Pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Remaja berada dalam fase perkembangan yang krusial, di mana mereka mulai mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan. Pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi dapat membantu remaja membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari resiko kesehatan yang tidak diinginkan, seperti kehamilan tidak terencana dan penyakit menular seksual atau PMS. Pentingnya edukasi kesehatan reproduksi. Edukasi kesehatan reproduksi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang anatomi tubuh, siklus menstruasi, serta resiko dan konsekuensi dari perilaku seksual. Pengetahuan ini sangat penting untuk membantu remaja menghindari perilaku beresiko dan membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan seksual mereka. Manfaat edukasi kesehatan reproduksi. Edukasi kesehatan reproduksi memberikan berbagai manfaat bagi remaja. Antara lain, yang pertama, pengenalan sistem reproduksi. Remaja belajar tentang fungsi dan proses sistem reproduksi mereka, yang membantu menghindari informasi yang salah. Yang kedua, pengurangan resiko penyakit menular seksual. Dengan pengetahuan yang tepat, remaja dapat menghindari perilaku beresiko yang dapat menyebabkan PMS. Yang ketiga, tanggung jawab pribadi. Memiliki pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi membuat remaja lebih bertanggung jawab terhadap keputusan mereka terkait aktivitas seksual. Yang keempat, kemampuan mengatakan tidak. Remaja yang teredukasi dengan baik cenderung lebih mampu menolak tekanan dari teman sebaya terkait aktivitas seksual. Metode penyampaian edukasi. Edukasi kesehatan reproduksi dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk program di sekolah, seminar, dan penggunaan media digital. Sekolah memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan ini karena merupakan tempat di mana remaja menghabiskan banyak waktu dan dapat berinteraksi dengan tenaga pengajar yang kompeten. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam proses edukasi juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja dalam memahami isu-isu kesehatan reproduksi. Strategi pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi. Yang pertama, peran orang tua. Orang tua harus menciptakan lingkungan terbuka untuk diskusi mengenai kesehatan reproduksi. Diskusi yang jujur dapat membangun kepercayaan dan pemahaman. Yang kedua, kurikulum sekolah. Sekolah harus memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum mereka melalui kelas atau seminar yang melibatkan tenaga medis sebagai pembicara. Yang ketiga, keterlibatan tenaga kesehatan. Dokter dan tenaga medis lainnya dapat memberikan informasi akurat kepada remaja melalui konsultasi langsung atau program edukasi di sekolah. Yang keempat, media massa. Media dapat digunakan untuk menyebarkan informasi edukatif mengenai kesehatan reproduksi secara luas kepada remaja melalui kampanye dan konten yang informatif.
Konten edukasi kesehatan reproduksi. Materi edukasi harus mencakup topik-topik seperti yang pertama, anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, kedua, siklus menstruasi dan perubahan hormonal, ketiga, penyakit menular seksual atau PMS dan cara pencegahannya, yang keempat, penggunaan kontrasepsi dan metode pencegahan kehamilan, yang kelima, aspek psikososial seperti hubungan sehat dan komunikasi efektif. Tantangan dalam edukasi kesehatan reproduksi. Terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi, termasuk stigma sosial dan ketidaknyamanan dalam membahas topik-topik sensitif. Hal ini seringkali menghalangi remaja untuk mencari informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif dan inklusif perlu diterapkan dalam penyampaian materi edukasi. Kesehatan reproduksi remaja. Permasalahan pada remaja. Menurut World Health Organization atau WHO, tahun 2021 menyatakan bahwa remaja adalah anggota keluarga yang berusia 10-19 tahun. Fase dikenal dengan masa perubahan dari kanak-kanak ke dewasa. Perkembangan psikologis dan fisik untuk mencari dan menentukan identitas diri terjadi pada masa remaja. Permasalahan lain yang dialami remaja yaitu melakukan hubungan seks bebas, berpacaran yang tidak sehat, sehingga meningkatkan kasus kehamilan di kalangan remaja putri. Masalah kesehatan reproduksi remaja. Permasalahan kesehatan reproduksi masih cukup tinggi di Indonesia. Nilai masyarakat memandang seksualitas masih awam sehingga mempengaruhi stigma masyarakat terkait edukasi kesehatan. Faktanya, masalah kesehatan reproduksi saat ini masih banyak dihadapi oleh remaja. Remaja di Indonesia berpeluang mempunyai perilaku berisiko tanpa memikirkan akibat yang dihadapinya. Perilaku tersebut diadopsi dari informasi serta pertemanan yang tidak baik serta pengetahuan yang masih rendah. Program kesehatan reproduksi remaja. Upaya pemerintah mengatasi permasalahan pada remaja melalui kerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN adalah dengan membuat program mengenai generasi berencana atau genre. Kegiatan ini bertujuan menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2019. Kegiatan program generasi berencana atau genre memasukkan triad KRR sebagai bagian dari materi. Hal ini bertujuan agar para remaja dapat terhindar triad KRR. Generasi berencana genre membentuk wadah guna pendekatan pada remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIK-R, dan kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba atau KSPAN adalah wadah pengendalian diri serta layanan informasi. Susanto 2017, Simorangkir, BKK 2022. Pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja terbagi 3. Pertama, pelaksanaan program generasi berencana atau genre sebarkan secara besar-besaran sejak tahun 2013. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN sudah mencetuskan kegiatan generasi remaja atau genre sejak tahun 2010. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2019. Yang kedua, saat ini informasi program belum merata mencakup Bina Keluarga Remaja atau BKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK-R, kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba KSPAN, dan posyandu remaja. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi pelaksanaan program yang belum optimal. Yang ketiga, terdapat faktor lainnya yang menyebabkan adanya perilaku buruk pada remaja selain pelaksanaan sosialisasi program yang belum optimal, yaitu rendahnya kontribusi remaja dalam kegiatan bersosialisasi. Hal ini akan menjadikan remaja sebagai sasaran program belum berperan aktif dan pelaksanaan program menjadi